Saudara dan saudari dalam nama Tuhan, Injil hari ini sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa iman yang kita bina dari awal itu dapat menunjukkan kesan jikalau kita menjaganya dengan baik. Mengikut bacaan 3 ini mengajar kita untuk melihat mana pembacaan pertama tentang keadilan Allah. Allah yang banyak memberikan pertimbangan. Allah yang begitu sabar untuk sentiasa mau membawa kita supaya bertobat. God is patient. God is not like us. Because many times impatient. Tidak sabar. Sentiasa mau menunjukkan sesuatu kehebatan, sentiasa menunjukkan sesuatu kemarahan, tidak ada kesabaran, tidak ada penantian, tapi Tuhan tetap menanti seseorang itu berubah. Walau bagaimanapun mengambil masa yang lama, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap membuka pintu agar kita itu bertobat, agar kita itu yang ditanam sejak pembaptisan berbuah menjadi baru. Saudara dan saudari, banyak perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pengajaran. Dia menggunakan benih, dia menggunakan lalang, tumbuh bersama, sama seperti kita. Di dunia ini kita bertumbuh bersama dengan orang yang baik dan dengan orang yang tidak baik. Orang yang baik itu akan menerima berkat sampai satu masa menuju surga. Orang yang tidak baik itu pada penghujungnya akan dibakar di api neraka. Perumpamaan yang begitu jelas membawa kita supaya terus mempunyai pemikiran yang baik. Pembacaan kedua, di mana Roh Kudus itu adalah sebagai pembimbing yang akan membimbing kita untuk kehidupan doa kita itu menjadi satu dengan Tuhan. Tapi bagaimana dengan kehidupan manusia masa ini? Pada terkejut beberapa hari ini, ketika Father pergi memberi anointing untuk orang sakit. Di situ kita melihat iman manusia yang setia percaya kepada Tuhan dan mereka yang tidak setia. Satu hari Father memberi pengurapan orang sakit. Seorang ibu yang amat memerlukan doa pengurapan. Setelah dia bagi doa pengurapan itu, selang sehari dia pergi berjumpa dukun. Lalu dia merasa tidak lagi tenang. Dia merasa penyakit itu semakin menjadi. Lalu kembali ke gereja lagi. Meminta maaf dengan gereja. Mengatakan, Father minta maaf. Hari itu saya menerima anointing, tetapi saya pergi berjumpa dukun lagi. Tapi sekarang Father tolong doakan saya lagi. Adakah itu seperti permainan? Adakah kita mempermainkan sakramen yang kita terima itu ataupun bagaimana? Yang terbaru, Father memberi anointing pada petang jam 5. Kemudian jam 7 dia melakukan pemujaan. Baru menerima anointing jam 5 petang. Pengurapan orang sakit, berdoa. Pada sampai ke rumahnya untuk berdoa bersama dia. Tetapi pada jam 7 ada kumpulan yang datang yang mengatakan mereka ini melihat Bonda Maria setiap hari turun kepada mereka. Lalu mereka menggunakan itu sebagai fakta di mana mereka itu dapat menyembuhkan orang sakit. Mereka ini adalah kumpulan-kumpulan yang tidak
Saya tak tahu dari mana mereka datang, tapi mereka mengatakan Bonda Maria sentiasa turun dari langit berjumpa mereka. Jangan lupa ya, kalau kamu nampak Bonda Maria, kirim salam untuk Fada. Dia mengatakan setiap hari datang Bonda Maria. Kalau bukan Bonda Maria yang turun, Tuhan Yesus yang turun. Saya bilang kamu hebat. Fada juga mau join grup kamu. Hebat dapat jumpa Bonda Maria setiap hari. Jadi mereka inilah yang menggunakan ayam dipotong, darahnya dipercikkan di sekeliling rumah. Sedangkan rumah itu baru di bless jam 5. Saya sangat kecewa. Iman kita itu di mana? Kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, percaya bahwa melalui pembaptisan itu kita menanam benih yang kita terima daripada Tuhan untuk bertumbuh, sehingga satu masa itu kita mencapai sesuatu keimanan bersama Tuhan di sorga. Tetapi bila masalah datang kepada kita, kita lupa siapa Tuhan. Baru-baru ini Fada juga pergi memberkati rumah. Mungkin itu tren sekarang. Orang menyimpan bubuh. Kamu tahu bubuh, tangkap ikan. Ya. Ini dinding pintu rumah, bubuh panjang disimpan di depan rumah. Itu untuk apa, Fada? Saya tanya dia, itu untuk apa? Fada pula yang ya. Fada kalau simpan bubuh ini depan pintu rumah, duit masuk. Kalau beli nomor 4D, pasti menang Fada. Berapa lama kamu simpan ini sudah? Sudah 3 tahun. Ada kamu dapat nomor 4D? Tiada Fada, sampai sekarang pun tidak ada dapat nomor. Kenapa tidak simpan salib? Kamu Katolik di depan pintu. Saya lupa Fada. Orang bilang simpan bubuh depan pintu, duit masuk. Hoi, manikam, manikam, manikam. Ya, dia simpan lagi duit 10 ringgit dalam tuh. Mau money, simpan 50 ringgit supaya dapat banyak. Saya bilang alang-alang kau pergi beli bubuh yang besar. Simpan depan rumah supaya Pontianak pun boleh masuk. Kita punya iman di mana? Itu tak cukup lagi. Dalam rumah itu Bonda Marianya besar. Yesus punya patung besar, tengah-tengah salib. Bila Fada masuk, depan pintu minyak bergantung. Tak cukup minyak, setiap penjuru tingkap itu ada tanduk duri landak. Saya tanya tuan rumahnya, "Uncle, ini untuk apa?" "Ini jaga supaya Pontianak tidak masuk, Fada." "Salib ini untuk apa?" Diam dia. Oh, Fada tahu. Bonda Maria ini patung, salib, dan juga Yesus itu cuma hiasan. Itu jawaban ada dalam diri kita. Tapi Tuhan itu sentiasa menanti. Sampai satu saat itu kita mau berubah. Karena Tuhan itu penuh sabar. Tuhan itu tidak begitu indah kasihnya. Tapi ada orang setengah itu mengatakan, saya jumpa dia ya, kamu ada jumpa dukun? Ada Fada. Lalu lakinya menjawab, tak apa Fada, kita boleh minta ampun sama Tuhan bah. Adakah itu satu permainan? Kenapa kita harus mengatakan seperti itu? Sudah salah? Lepas itu mengatakan, senang saja Fada, lepas ini kita minta maaf sama Tuhan. Buat lagi, minta maaf lagi. Buat lagi, minta maaf lagi. Iman kita itu separuh-separuh. Tapi hari ini pembacaan mengajak kita supaya terus menanamkan benih subur, supaya satu hari nanti kita dapat merasai bersama bagaimana transformasi itu menjadi nyata, agar kita itu sama-sama mengalami keselamatan, sama-sama mengalami berkat Tuhan yang datang.
Tetapi manusia lemah. Kita semua lemah. Kita semakin percaya kepada kuasa-kuasa yang lain yang datang untuk mau menunjukkan mereka itu sesuatu yang boleh menyembuhkan, sesuatu yang boleh menyelamatkan, tetapi kosong. Saya pergi ke sebuah rumah untuk memberkati rumah itu. Saya tahu rumah itu mempunyai jimat yang banyak. Tetapi bila saya tanya keluarga itu, maukah kamu menyerahkan semua jimat-jimat di rumah kamu sebelum pada berkat rumah ini? Dia mengatakan, tidak, Father. Itu janji kami dengan dukun. Kalau kami buka jimat ini, kami akan mendapat bahaya. Oke, kalau begitu Father tidak jadi berkat rumah kamu, Father akan pulang. Sebab kamu tidak dapat menerima pemberkatan ini karena kamu masih memilih kuasa ini. Lalu saya pulang dengan perasaan kecewa, tapi saya mendoakan agar keluarga ini berubah. Saudara dan saudari, bacaan minggu ini mengundang kita untuk membuka pintu hati kita itu melihat karunia Roh Kudus. Dalam pembacaan kedua, untuk membantu kita melihat yang baik, melihat yang tidak baik. Agar apa yang kita tanam dalam diri kita itu adalah kebaikan berkat bimbingan Roh Kudus. Tapi ramai orang dibimbing oleh roh kuda, bukan Roh Kudus. Dia pergi nyanyi haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tapi bila sampai masa Allah datang dalam rumah, roh kuda yang datang. Pergi tepi sana, jumpa dukun, pergi sana. Tapi pembacaan kedua mengatakan, peranan Roh Kudus dalam kehidupan doa kita. Dia membimbing kita supaya kita itu dapat merasakan kuasa Tuhan yang begitu mulia. Kuasa Tuhan yang boleh membawa kita supaya merasai sekali lagi berkat-Nya melalui perjamuan kudus. Saudara dan saudari, itulah keistimewaan rahmat Tuhan kepada setiap mereka yang percaya. Karena Tuhan itu mau mengajak setiap kita supaya sentiasa terarah kepada keselamatan yang Dia janjikan. Terarah kepada janji yang Dia berikan kepada kita bahwa di rumah-Nya itu ada banyak tempat tinggal bagi mereka yang percaya. Semoga Allah memberi kita kekuatan dalam Ekaristi ini untuk lebih mempercayai, dengan lebih mendalam dalam kemenangan Kristus yang bangkit, dan untuk memberitakan iman kemenangan kepada dunia melalui benih yang kita tanam dari awal sehingga menampakkan buah menuju kepada kehidupan kekal. Amin.